愿主坚定我心志，使我深信意。Firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh penginjil Evelyn. Kepada penginjil Evelyn kita persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan, biarlah hati pikiran kami boleh dibukakan untuk menerima kebenaran Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, supaya kami boleh menerima dan kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah semakin hari ya Tuhan, Engkau semakin mengubahkan hidup kami melalui kebenaran-Mu. Dan biarlah kami punya kerelaan hati untuk terus diubahkan oleh Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memimpin menguasai hati pikiran setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang tercatat di dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 22. Firman Tuhan pagi hari ini kita baca dari Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 22. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Perikop ini berbunyi tentang Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa orang ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sering mendengar orang berbicara tentang ketika mereka mulai datang ke gereja dan kemudian mereka mulai berhenti melakukan semua hal buruk yang pernah mereka lakukan. Misalnya ada orang berkata,
Ketika saya mulai datang ke gereja, saya sudah berhenti mabuk-mabukan. Saya tidak lagi berjudi, saya tidak lagi menipu orang, saya tidak lagi melakukan pembohongan kepada orang lain. Saudara, apakah semua perilaku itu yang mereka buang itu benar-benar sungguh sebuah transformasi atau hanya sebuah perbaikan perilaku? Oke, saya percaya Tuhan, saya tidak melakukan ini. Apakah hanya sekedar itu, saudara? Di dalam dunia ini semua orang membutuhkan perubahan memang. Tetapi kita melihat bahwa dunia tidak bisa benar-benar mengubah seseorang dengan mendalam. Dari dalam sampai keluar, saudara. Apa yang dunia lakukan itu semua hanya berada di permukaan, menyentuh hal-hal yang ada di permukaan, dan itu sifatnya sangat dangkal. Dan satu-satunya cara bagaimana kita mengalami transformasi yang sesungguhnya itu adalah melalui Yesus Kristus yang kita imani. Saudara, mungkin kisah transformasi terbesar dalam seluruh sejarah Kristen yang tercatat di dalam Alkitab adalah kisah transformasi seorang yang bernama Saulus menjadi seorang Paulus. Pertanyaannya saudara, mengapa Saulus perlu ditransformasi menjadi seorang Paulus? Pertama, kita melihat di dalam perjalanan catatan sejarah ataupun catatan firman Tuhan tentang kehidupan Paulus. Dia perlu ditransformasi itu karena ada masalah dengan imannya. Saudara, Paulus memiliki agama, tetapi dia tidak memiliki relasi dengan Sang Juru Selamat. Agama yang dia miliki adalah agama warisan. Agama yang didefinisikan dengan aturan-aturan, sehingga itu tidak membawa dia masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan yang namanya Juru Selamat. Saudara, di situ kita melihat kondisi Paulus yang bernama Saulus sebelumnya. Dia hanya beragama tetapi tidak mengenal Sang Juru Selamat. Dia punya banyak aturan dan regulasi di dalam hidupnya, tetapi dia tidak punya relasi dengan Juru Selamat. Saudara, penting bagi kita untuk mengajarkan prinsip-prinsip kekristenan di dalam kehidupan kita. Penting bagi kita untuk membuat orang-orang yang tidak percaya memahami etika dan moral yang sejalan dengan iman kepercayaan kita. Tetapi jauh lebih penting, saudara, kita membawa mereka untuk mengenal Yesus yang kita percaya. Saudara, kalau kita berpikir dan kita percaya bahwa menjadi orang Kristen, terutama menjadi murid Kristus, hanya berarti kita itu harus pergi ke gereja setiap minggu, kita menyanyikan lagu pujian dengan benar, lalu kita berusaha melakukan hal-hal yang baik, kemudian menghindari hal-hal yang buruk. Saudara, sebenarnya kita sedang gagal menjadi seorang murid. Kalau orang-orang yang belum percaya melihat kita, menyamakan diri kita ini sebagai orang Kristen, itu hanya karena kita tidak melakukan yang jahat lalu hanya melakukan yang baik. Saudara, apa bedanya kita dengan orang lain? Di sini kita melihat ada masalah dengan iman kita sesungguhnya. Dan kita tentu tidak ingin bahwa satu hari anak-anak kita atau siapapun itu mewarisi agama kita. Yang kita inginkan adalah bahwa mereka bertemu dengan Juru Selamat. Mereka mengalami satu perubahan yang sungguh-sungguh di dalam hidup mereka. Saudara, Paulus memiliki agama yang luar biasa, tetapi dia sama sekali tidak punya hubungan dengan Kristus. Di dalam agamanya itu, saudara, dia melawan sesuatu yang lebih besar dari agamanya itu sendiri. Yang kedua, kenapa dia perlu transformasi? Saudara, Saulus mencoba melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi itu di luar kehendak Tuhan. Paulus berpikir bahwa orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan itu merupakan ancaman bagi agamanya. Sehingga dia mengejar, menangkap, dan membunuh orang-orang yang mengikut jalan Tuhan itu. Dia sendiri tidak tahu bahwa justru jalan Tuhan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk mentransformasi dunia ini. Saudara, dapat saudara bayangkan betapa terkejutnya Paulus. Dia percaya bahwa dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia mendapati bahwa apa yang dilakukan itu di luar kehendak Tuhan. Hal yang dia lawan selama ini adalah Tuhan itu sendiri. Saudara, Paulus buta terhadap pekerjaan yang Tuhan nyatakan. Dia buta terhadap kehendak Tuhan. Dia dibutakan oleh semangatnya. Dia dibutakan oleh hasratnya, oleh amarahnya, bahkan kebenciannya kepada pengikut Tuhan. Mungkin kita pernah bertanya, apakah memang Paulus harus dibutakan seperti kisah yang kita baca ini?
secara fisik, saudara, matanya. Supaya dia sungguh-sungguh bisa melihat betapa butanya dia secara rohani. Saudara, kadangkala kita juga tidak menyadari bahwa diri kita pun seperti itu. Kita tidak mau mendengarkan, kita tidak mau mengikuti apa kata Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri, bahkan kita merasa kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi itu di luar kehendak Tuhan. Sampai sesuatu terjadi di dalam hidup kita, baru kita sadar, oh bukan seperti ini. Seperti kisah Paulus tadi, saudara. Sampai cahaya kilat itu menghantam dia, menjatuhkan dia sampai ia rebah ke tanah. Di situ baru sadar, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika Paulus dihancurkan oleh Tuhan, dia melakukan sesuatu yang menunjukkan semangatnya yang hancur. Di ayat kelima kita melihat dia mengajukan satu pertanyaan yang paling transformatif yang bisa kita ajukan. Siapakah engkau, Tuhan? Saudara, ini satu pertanyaan yang sangat pribadi kepada Tuhan. Siapakah engkau, Tuhan? Di ayat 5 itu Tuhan menjawab kepadanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, ketika Paulus mendengar itu, dia menyadari bahwa pribadi yang menyatakan diri kepadanya bukanlah Tuhan yang dia kenal, bukanlah Tuhan yang dia layani selama ini. Pada momen transformatif itu, saudara, Paulus bertemu dengan Allah yang hidup di dalam pribadi Yesus Kristus. Paulus tentu sudah mendengar banyak kesaksian tentang Yesus, terutama dari orang-orang yang dia tangkap, dari orang-orang yang dia aniaya. Tetapi ketika Yesus menjawab kepada Paulus, dia baru menyadari bahwa semua yang dia dengar tentang Yesus itu adalah benar adanya. Dan itu mengubahkan hidup dia. Saudara, saya pikir pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan yang diajukan oleh Saulus pada waktu itu kepada Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita hari ini sebagai orang percaya, bahkan ketika kita mau menjadi murid Tuhan, pertanyaan ini pun harus kita jawab dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekali, oh saya tahu engkau adalah Yesus anak Allah. Tetapi satu pertanyaan yang perlu kita gumuli setiap hari. Karena semakin kita belajar tentang Tuhan, semakin kita ingin mengenal Tuhan, sesungguhnya kita menyadari kita ini perlu semakin lebih dan lebih lagi belajar untuk mengenali Dia. Ketika kita berpikir kita sudah bertemu dengan Kristus, justru di situ kita menyadari bahwa sesungguhnya kita sama sekali tidak mengenal Dia dengan baik. Saudara, kadang hal ini tidak dimengerti oleh pikiran kita manusia. Tetapi disitulah iman berbicara. Apakah kita sungguh-sungguh yakin untuk mempercayai Yesus yang kita dengar hari ini, bahkan yang kita percayai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat kelima itu Yesus memberitahukan kepada Paulus ketika dia sudah menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Yesus katakan kepada Paulus, bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudara, Paulus harus punya kepercayaan yang cukup kepada Kristus untuk pergi menemui orang-orang yang dia aniaya. Untuk menyerahkan hidupnya ke tangan orang-orang yang dia aniaya. Saudara, dan itu membutuhkan iman. Iman bukanlah iman sampai iman itu kemudian nyata menjadi tindakan. Saudara, salah satu tanda terbesar dari transformasi seseorang adalah ketika dia memiliki ketaatan terhadap panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Paulus melakukan itu. Dia pergi ke dalam kota itu. Saudara, ketika Paulus atau Saulus sebelum dia mengalami transformasi, kita itu hanya sedikit tahu ya informasi tentang Paulus. Dan itu pun banyak kita tahu dari pembacaan tadi. Dari apa yang dia lakukan, kita bisa melihat bahwa keadaan Paulus itu sedikit rumit, saudara. Ketika berkaitan dengan perilaku maupun karakter yang ada di dalam dirinya. Kita bisa melihat Paulus seorang yang cukup kejam, saudara.
Dia memiliki amarah yang menggebu-gebu di dalam dirinya. Dia seorang yang sangat tidak mengenal kasih. Dia seorang juga yang punya kemauan keras. Saudara, apa yang ada di dalam dirinya, kalau kita mau sebut satu persatu itu, cukup membuat dirinya menjadi seorang yang berperilaku buruk, saudara. Tetapi kita melihat di dalam perjalanan ke Damsyik itu, ada sesuatu yang drastis terjadi. Sesuatu yang ilahi terjadi di dalam hidupnya. Saudara, transformasi yang sesungguhnya itu terjadi ketika dia bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dalam sepersekian detik, saudara, dalam perjalanan itu, semua itu membalikkan keadaan dirinya. Ini benar-benar berada di luar pikiran kita sebagai manusia. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana itu bisa terjadi. Kita hanya bisa memahami bahwa ini adalah keajaiban keselamatan ilahi yang Tuhan nyatakan bagi diri Saulus. Ketika itu dinyatakan, saudara, semua berubah total. Ketika Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, dia mengalami transformasi yang sesungguhnya. Imannya ditransformasi, kemudian diikuti oleh seluruh hidupnya. Baik itu pikirannya, hatinya, maupun perilakunya. Saudara, ketika kita berbicara tentang menjadi orang Kristen, terlebih ketika kita mengatakan bahwa kita ini mau menjadi murid Kristus, itu artinya kita berbicara tentang transformasi hidup. Menjadi seorang Kristen, terlebih menjadi seorang murid Kristus, itu tidak hanya sekedar luar kita yang dipoles, saudara. Atau sekedar memperbaiki apa yang nampak oleh orang lain. Itu sebabnya di 2 minggu yang lalu kita sudah mendengar, itu harus diperbaiki, diubah dulu pikiran kita, diubah dulu hati kita, saudara. Kemudian perilaku kita. Saudara, kita melihat seperti melihat dek ya. Dek ini kalau kita lihat sepertinya ada yang bocor. Kita tidak mungkin hanya mengganti bagian luar saja yang kelihatan kena tetesan air. Tetapi yang di dalamnya tidak kita lihat, tidak kita perbaiki apakah memang ada pipa atau selang yang bocor sehingga menimbulkan apa yang kelihatan di luar. Nah, menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen juga seperti itu, saudara. Kita tidak hanya memoles yang di luar saja, tetapi sampai dalam-dalamnya pun kita harus mengalami perubahan dan pembaharuan. Nah, saudara, itulah yang dialami oleh Paulus di dalam hidupnya. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 22 yang sudah kita baca tadi, itu memberitahukan kepada kita satu transformasi yang dialami oleh Paulus. Tentu saja Paulus terlebih dahulu mengalami transformasi iman, saudara. Ketika dia menaruh imannya pada Kristus pada saat itu, dia berubah. Dia menjadi ciptaan baru. Tetapi ini hanya transformasi posisi dia di hadapan Tuhan. Dari orang yang belum percaya menjadi orang percaya. Saudara, dari orang yang punya pengalaman yang begitu buruk, menjadi kemudian orang yang menyerah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat Paulus mengalami transformasi, itu tidak hanya sampai kepada iman. Sekali lagi itu menyangkut seluruh hidupnya dan itu nyata. Sesudah Yesus menyuruh dia masuk ke dalam kota itu, saudara, di ayat 11 itu dicatat dia berdoa di situ. Kalau sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, mungkin dia juga berdoa sesuai dengan agamanya. Tetapi saat itu dia sudah tahu kepada siapa dia berdoa. Sehingga di dalam penglihatannya dia melihat Ananias datang kepadanya, kemudian penglihatannya dipulihkan kembali. Lalu kita lihat di ayat 17. Yesus menyuruh kepada Ananias untuk pergi menjumpai Saulus. Saudara, Ananias ini adalah murid Tuhan, salah satu murid Tuhan, dan dia diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Saulus. Kemudian menumpangkan tangannya atasnya supaya Paulus disembuhkan penglihatannya dan supaya Paulus menerima Roh Kudus. Saudara, dipenuhi
Roh Kudus itu merupakan bagian dari kehidupan yang diubahkan. Diubahkan, dipenuhi oleh Roh Kudus itu berarti kita memiliki pengalaman bersama dengan Roh Kudus, di mana hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, di mana kita memiliki kuasa Roh Kudus di dalam diri kita, di mana kita menghasilkan buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Saat Paulus dipenuhi Roh Kudus, saudara, kita melihat ada kekuatan yang baru yang dihasilkan untuk itu. Dia memiliki kekuatan terutama untuk melayani Tuhan. Kalau kita lihat ayat 20 sampai 22, saudara, kita melihat Paulus giat melayani dalam memberitakan Yesus. Kita lihat bahwa kehidupan yang diubahkan itu juga berupa sebuah kesetiaan di dalam pelayanan. Seperti Paulus, kita menjadi orang Kristen dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya. Kita sudah diselamatkan bukan untuk berdiam diri saja, tetapi kita dipanggil untuk juga turut mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Seseorang yang sungguh-sungguh telah diselamatkan, sudah memperoleh anugerah Tuhan, yang sudah menerima Roh Kudus di dalam dirinya, tidak mungkin dia berdiam diri, saudara. Dia punya hati untuk melayani. Ketika seseorang diubahkan oleh kuasa Tuhan, maka itu juga akan membentuk perilakunya. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, ketika kita mengalami transformasi dalam hidup kita, ada hal-hal di dalam diri kita yang masih tinggal, yang akan terus dimurnikan oleh Tuhan, yang akan terus disempurnakan oleh Tuhan, untuk boleh dipakai oleh Tuhan. Tetapi ada juga sebagian dari dalam diri kita, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu akan dibuang oleh Tuhan. Saudara, jadi transformasi yang sesungguhnya bukan seluruh dalam hidup kita itu semua dibuang. Tetapi kita melihat transformasi yang sesungguhnya itu adalah proses memurnikan dan menyempurnakan apa yang masih berguna dan menghilangkan apa yang tidak berguna. Saudara, mari kita lihat Paulus. Tuhan memurnikan beberapa hal yang ada di dalam dirinya. Ada potensi-potensi di dalam diri Paulus yang tadinya dipakai untuk kejahatan, yang dipakai untuk memuaskan keinginannya, kemudian Tuhan murnikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, kita tahu Paulus adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dia memiliki banyak pengikut. Ketika dia pergi mengejar, membunuh orang-orang Kristen, dia punya banyak pengikut, saudara, yang mengikuti dia untuk melakukan pekerjaan itu. Sesuatu yang nampaknya jelek, saudara. Tetapi itu ada satu potensi yang Tuhan pandang perlu dimurnikan. Ketika dia sungguh-sungguh mengalami transformasi, saudara, Tuhan memurnikan jiwa kepemimpinannya itu, sehingga kita melihat dia menjadi pemimpin yang luar biasa bagi gereja-gereja pada masa itu. Dia bukan hanya dimurnikan dalam soal kepemimpinannya, saudara. Paulus, kita lihat dia memiliki satu kemauan yang kuat di dalam dirinya. Ketika dia melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi dia, saudara. Dan itu pun Tuhan lihat. Ini sesuatu yang bisa dipakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Maka ketika dia berbalik kepada Tuhan, kita melihat tidak ada orang yang seperti Paulus begitu mengejar Tuhan dan kehendak Tuhan lebih daripada yang pernah kita pikirkan. Saudara, dia punya kemauan keras, dia punya kegigihan di dalam dirinya. Karena kegigihan yang dia punya, saudara, dia tidak pernah pantang mundur. Ketika kita melihat di dalam pelayanan-pelayanan yang dia kerjakan, dia tidak pernah mundur. Sekalipun dia harus menghadapi bahaya, sekalipun pada akhirnya dia harus menuju ke Yerusalem untuk mengalami kematian. Saudara, dia tidak pernah mundur untuk itu. Karena dia tahu apa yang dia kejar. Maka dia katakan,
Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kegigihannya tidak menghentikan dia untuk menuju kepada panggilan Kristus di dalam hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemauan keras, kegigihan, bahkan keberanian yang dia punya, itu dipakai dan terus dimurnikan oleh Tuhan. Saudara, kita tahu, kalau dia berani membunuh orang, di dalam dirinya ada sifat seperti itu. Tetapi itu dimurnikan oleh Tuhan. Ketika dia masuk di dalam penginjilan, masuk di dalam pelayanan, saudara, dia tidak pernah takut menghadapi orang-orang yang tidak menyukai Kristus. Bahkan dia berani membela diri di hadapan Felix, di hadapan Raja Nero mungkin waktu dia menghadapi kematian. Bahkan dia berani menyatakan firman Tuhan di hadapan Raja Agripa. Saudara, ini luar biasa. Dan Paulus punya motivasi diri yang luar biasa. Kalau dulu sebelum dia percaya, dia bertemu dengan Kristus, mungkin motivasi dia melakukan sesuatu itu digerakkan oleh hukum-hukum agamanya. Tapi setelah dia bertemu dengan Kristus, kita melihat motivasinya itu dimurnikan oleh Tuhan. Dipacu oleh kasih Kristus yang sudah dinyatakan di dalam hidupnya. Dan di dalam diri Paulus ada kelebihan, saudara. Dia banyak bicara. Sebagai orang Farisi, saya percaya dia juga orang yang suka berdebat sebagai orang Farisi yang mempertahankan keagamaannya itu. Lalu waktu dia di dalam pelayanan, Tuhan pakai dia dengan luar biasa untuk berkhotbah kepada banyak orang. Dan memberitakan Injil kepada banyak orang. Saudara, ini beberapa hal yang ada di dalam diri Paulus itu yang dimurnikan oleh Tuhan kemudian dipakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tetapi jangan lupa, saudara, ada juga hal-hal yang ada di dalam diri Paulus itu kemudian dibuang oleh Tuhan. Digantikan dengan hal yang baru. Seperti apa, saudara? Kebenciannya. Tuhan mengubahkan kebenciannya itu menjadi kasih. Kita bisa melihat betapa dia benci kepada pengikut-pengikut Kristus. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Sungguh berbalik, saudara. Kita bisa lihat itu di dalam surat-surat yang dia tulis. Dia selalu katakan kepada saudara yang terkasih dan sebagainya. Dia menyatakan kasih yang tulus kepada semua orang yang ada di dalam surat-surat yang dia tulis. Tuhan sepenuhnya menghilangkan kebencian yang ada di dalam dirinya itu kemudian diganti dengan kasih yang berlimpah kepada banyak orang, khususnya kepada orang-orang yang belum percaya. Saudara, bukan hanya kebencian yang terkikis dalam hidupnya. Tuhan juga membuang semangatnya yang agresif, yang penuh amarah itu menjadi ketenangan. Ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia merasakan damai sejahtera Tuhan. Maka dia bisa berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di situ kita melihat orang yang penuh amarah itu dengan semangat yang berkobar-kobar untuk menghancurkan orang lain. Ketika bertemu Yesus, dia menemukan kedamaian itu dalam Yesus. Perilaku kasar yang ada di dalam diri Paulus itu digantikan dengan keramahan, dengan kelembutan di dalam dirinya. Ketika dia menulis kepada jemaat Tesalonika, dia berkata, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Saudara, ini satu perubahan yang luar biasa, bukan? Orang yang begitu kasar, orang yang begitu kejam, bisa penuh dengan kelembutan, bisa dengan keramahan. Bahkan dia senantiasa menasihatkan jemaat-jemaat yang ada di bawahnya untuk berlaku ramah satu dengan yang lain. Bukan hanya itu, saudara, kesombongan di dalam dirinya Tuhan gantikan dengan kerendahan hati. Ketika dia sudah diubahkan Tuhan, apa yang jelek itu dikikis habis oleh Tuhan. Ketika orang menganggap dia begitu luar biasa,
Dia mengatakan, akulah orang yang paling hina. Saudara yang terkasih, mungkin kita tidak memiliki perilaku yang seperti Paulus, ya, yang kejamnya sampai bunuh orang dan segala macam. Tetapi kita bisa melihat hal-hal yang ada dalam diri kita yang kita lakukan, mungkin dari perkataan kita. Apakah kita sering melakukan sesuatu yang buruk dengan lidah kita? Mengata-ngatain orang, menggosipin orang di belakang kita, atau memaki-maki orang, atau kita terlalu ringan tangan untuk memukul orang lain. Bagaimana perlakuan kita dengan terutama anak-anak kita, keluarga kita? Seringkali kita tidak merasa, tapi orang yang paling dekat dengan kita itu yang bisa melihat bagaimana perilaku kita yang sesungguhnya. Apakah kita sungguh sudah ditransformasi atau belum ketika kita menjadi orang percaya? Saudara, seekor burung Raja Wali bisa mencapai umur 70 tahun. Tetapi untuk mencapai umur sampai 70 tahun itu, dia harus memilih apakah dia ingin hidup sampai 70 tahun atau hanya sampai 40 tahun. Kalau dia mau hidup sampai 40 tahun, berarti dia mau hidup lebih panjang 30 tahun lagi untuk mencapai 70 tahun itu. Si Raja Wali ini harus melewati transformasi tubuh yang menyakitkan, saudara. Dia harus memilih apakah dia harus melewati transformasi itu atau mati dalam waktu yang singkat. Saudara, kalau kita melihat, kita cari ya saudara, burung Raja Wali itu pada umur 40 tahun, itu parunya itu sudah sangat bengkok dan panjang, sehingga itu mengenai lehernya, dan itu membuat dia sulit untuk makan. Kemudian cakar-cakarnya itu saudara, sudah tidak setajam sebelumnya. Bahkan bulu yang ada di sayapnya itu saudara semakin lebat, sehingga itu menyulitkan dia untuk terbang dengan baik. Maka ketika seorang Raja Wali memutuskan untuk melewati transformasi tubuhnya yang menyakitkan itu, dia harus terbang ke satu gunung yang tinggi dan kemudian dia harus membuat sarang di situ. Ketika dia berada di situ saudara, apa yang Raja Wali ini lakukan? Dia harus mematuk-matukkan parunya itu pada bebatuan supaya parunya itu lepas. Nah, setelah beberapa waktu kemudian baru akan tumbuh paru yang baru. Dengan paru yang baru itu kemudian dia mencabut kuku-kukunya satu persatu dan menunggu sampai kuku-kuku yang baru muncul kembali. Ketika kuku-kukunya itu sudah tumbuh, saudara, dia akan mencabut bulu-bulu yang ada di sayapnya hingga rontok semua dan menunggu bulu-bulu yang baru itu tumbuh pada sayapnya. Saudara, ketika semua itu sudah dilewati, maka Raja Wali itu akan dapat terbang kembali dan menjalani kehidupannya yang normal. Transformasi yang menyakitkan itu dijalaninya sekitar setengah tahun, saudara. Di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita pun harus mengalami transformasi. Di dalam transformasi itu bukan hanya sekedar ada sesuatu yang dimurnikan, tetapi kita melihat ada hal-hal yang harus dicabut dari diri kita, ada hal-hal yang harus dihilangkan dari diri kita. Supaya kita bisa menjadi orang Kristen, murid Kristus yang menjalani hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Saudara, kita melihat sebuah transformasi yang luar biasa terjadi di dalam diri Paulus. Dimulai dari iman, pengertiannya, hatinya, kemudian perilaku maupun mencangkup seluruh karakter hidupnya. Semua itu merupakan sebuah proses yang terjadi di dalam hidupnya dan itu terus berjalan di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah pikiran kita, hati kita, perilaku kita itu juga sudah mengalami transformasi yang nyata? Saudara, pikiran dan hati itu tidak nampak oleh orang lain. Kalau kita mengatakan kita sudah mengalami transformasi dalam pikiran kita, dalam hati kita,
Itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tetapi itu akan nampak nyata di dalam perilaku kita. Hati, pikiran, perilaku itu mewakili hidup kita, saudara. Dan itu harus ditransformasi ketika kita bertemu dengan Kristus. Tidak mungkin kita bisa mentransformasi diri sendiri, saudara. Kita tidak punya kemampuan itu. Dan itu hanya dilakukan ketika kita sudah bertemu dengan Kristus, berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Saudara, akhir bulan lalu, mungkin saudara juga sempat membaca atau mendengar tentang seorang pria yang viral, saudara. Dia viral karena dia berlaku arogan. Dia menyetir mobil mewah, kemudian dia merasa terhalangi untuk parkir mobil. Lalu dia turun dari mobilnya, apa yang dia lakukan? Dia marah-marah di situ, dia maki-maki orang, meskipun orang itu minta maaf, dia meludahi orang itu. Singkat kata, kemudian ini diproses. Dalam proses itu, dalam pemeriksaan itu, ternyata saudara, saya pun kaget. Di dalam KTP-nya tercantum agama Kristen. Saudara, waktu saya baca itu pun saya merasa aduh gitu ya. Kenapa ketika kita melihat agama Kristen, tetapi perilakunya seperti itu? Bahkan banyak yang berkomentar, malu-maluin suku saja, malu-maluin agama saja. Saudara, itu menjadi bahan introspeksi diri saya secara pribadi. Apakah ketika saya mencantumkan agama saya di KTP itu sebagai agama Kristen, orang Kristen, apakah saya juga sudah berubah hidupnya? Saudara, kalau kita lihat perilaku pria ini, kita melihat ada banyak hal yang belum diubahkan dalam hidupnya. Mungkin ada yang berpikir bahwa, saya ini adalah orang baik dan saya sudah cukup melakukan hal baik. Saudara, itu tidak cukup. Kalau kita jadi murid Kristus, itu di awal saya katakan, kita tidak hanya cukup melakukan apa yang baik. Tetapi apakah hidup kita ini sungguh-sungguh sudah bertemu dengan Kristus? Karena hanya Kristus yang mampu mengubahkan hidup kita sepenuhnya. Dan saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini adalah orang-orang yang merindukan transformasi sesungguhnya di dalam hidupnya. Itu sebabnya saudara ada di sini hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan itulah kita semakin diubahkan, kita semakin dimurnikan dari hari ke hari. Saudara, bagian firman Tuhan ini kiranya boleh menjadi bahan refleksi bagi setiap diri kita. Untuk mengevaluasi hidup kita, untuk mengintrospeksi hidup kita. Bukan menjadi bahan untuk menghakimi orang lain, bukan saudara. Mari kita melihat apa yang sudah terjadi Rasul Paulus. Dan kita mohon Tuhan juga sungguh-sungguh mengubahkan setiap kita. Untuk memulai hidup yang ditransformasi itu, tentunya kita harus datang kepada Kristus di dalam iman. Dan kunci yang sederhana adalah bahwa kita perlu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus setiap hari. Dan membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, memurnikan dan mengubahkan hidup kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh semakin diubahkan hari lepas hari. Pikiran kami, hati kami, seluruh kehendak kami, bahkan perilaku kami. Seluruh hidup kami ya Tuhan. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Dan memohon dalam kerendahan hati untuk ditransformasi oleh Tuhan. Sehingga semakin hari hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Hidup kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan untuk belajar berkaca pada cermin firman Tuhan. Ketika kami melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri Paulus, kami percaya Tuhan juga sanggup dan mau melakukan itu di dalam hidup kami.
asalkan kami mau sungguh rela dibentuk oleh Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini, agar hidup kami boleh semakin memperkenankan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.